Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Dalam Sidakarya yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar. Saat ini saya masih berada di Simpang 6 Tukumar. Adapun sejarah berdirinya Pura Dalam Sidakarya diceritakan pada zaman dahulu di suatu daerah yang bernama Kling. Ada seorang pendeta yang sangat termasyhur karena pandangannya tentang kebenaran yang utama, yang mempunyai ilmu kelepasan jiwa. Ia disebut sebagai Brahmana Kling karena beliau berasal dari sebuah daerah yang bernama Kling yang terletak di Jawa Timur. Beliau juga mendirikan pasraman atau pertapaan di lereng Gunung Bromo. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Panjer, belok kanan menuju ke Pura Dalam Sidakarya. Brahmana Kling adalah putra dari Dangyang Kayu Manis, cucu dari Empu Chandra, Kumpi dari Empu Baula, dan Cicit dari Empu Brada. Tetapi sampai saat ini belum ada yang tahu nama beliau yang sebenarnya. Karena beliau berasal dari daerah Kling, maka beliau dipanggil dengan sebutan Brahmana Kling. Dalam salah satu buku Babat Sidakarya diceritakan bahwa Brahmana Kling melakukan perjalanan ke Madura, kemudian menuju ke Bali, dan terakhir menuju Badanda Negara atau Sidakarya yang sekarang. Di Madura beliau telah menyelesaikan permasalahan Raja Madura sehingga masyarakat sana menemukan kedamaian. Kemudian beliau kembali ke Pulau Jawa dengan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Sampailah beliau di sebuah desa bernama Desa Muncar. Di sini beliau beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan panorama Selat Bali. Tiba-tiba muncul ayah beliau, yaitu Dangyang Kayu Manis, yang bercerita panjang lebar tentang keberadaannya di Nusa Bali. Ayah beliau juga bercerita tentang kerajaan Gel-Gel yang dipimpin oleh Dalem Waturenggong dan didampingi oleh Dangyang Nirarta sebagai penasehat dalam bidang keagamaan yang akan melaksanakan upacara Eka Dasarudrah di Pura Besakih. Setelah pertemuan Dangyang Kayu Manis dan Brahmana Kling, sang ayah melanjutkan perjalanan ke pasraman di Jawa Timur, yaitu di daerah Kling, sedangkan sang anak melakukan perjalanan ke Pulau Bali menuju ke kerajaan Gel-Gel. Tidak diceritakan perjalanan beliau menuju Bali, sampailah beliau di kerajaan Gel-Gel. Kerajaan sedang dalam kondisi sepi dan beliau disapa oleh beberapa pemuka masyarakat yang ada di kerajaan. Beliau tiba dalam keadaan lusuh dengan pakaian yang kumal, kotor. Ketika beliau ditanya tentang tujuan beliau ke Gel-Gel, beliau menjawab bahwa beliau ingin menemui saudaranya, yaitu Sang Prabu Dalem Waturenggong dan Dangyang Nirarta. Kemudian beliau diberitahukan bahwa Raja Dalem Waturenggong sedang berada di Besakih, sehingga beliau pun disarankan untuk menuju ke sana. Dan sesampainya beliau di Besakih, beliau ditanya oleh yang sedang ayah di Pura, dan beliau kembali menjawab bahwa beliau adalah saudara dari Raja Dalem Waturenggong, dan semua yang ada di sana sepertinya tidak percaya dan bahkan tersinggung dengan apa yang beliau katakan, dianggap mengaku-ngaku sebagai saudara dari junjungan mereka, yaitu Dalem Waturenggong. Dan saat ini saya sudah sampai di depan Pura Dalam Sidakarya, namun saat ini nama pura yang dalam pelang nama adalah Pura Mutering Jagat Dalam Sidakarya. Dan saya memasuki bagian Nistaning Mandala dari Pura Mutering Jagat, dan di sini ada sebuah pohon beringin yang sangat tua. Di bawahnya terdapat patung serta terlihat ada Candi Bentar yang kecil, dan juga terdapat Candi Bentar yang besar yang di depannya juga terdapat patung penjaga yang membawa gada yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari Candi Bentar.
Saya lanjutkan cerita di mana masyarakat yang ayah di Pura Besakih sangat tersinggung karena Brahmana Keling saat itu berpenampilan seperti seorang pengemis dan mengaku-ngaku diri beliau adalah saudara dari dalam Watu Renggong. Akhirnya mungkin karena kelelahan, Brahmana Keling langsung menuju ke Pelinggih Surya Chandra dan duduk beristirahat untuk melepas penat beliau. Setelah saya melalui Candi Bentar, akhirnya saya tiba di bagian Madyaning Mandala dari pura. Di sini terlihat ada sebuah patung sebagai aling-aling masuk dari Candi Bentar. Di sini terdapat bangunan, yaitu semacam bangunan wantilan, dan terlihat sebuah Puri Agung, dan di sebelahnya juga terdapat Puri Agung yang lebih kecil. Artinya Puri Agung yang besar diperuntukkan untuk upacara tertentu, sedangkan Puri Agung yang kecil diperuntukkan sebagai masuk dan keluarnya pemedak. Ketika Sang Prabu datang dan melihat Brahmana Keling ada di Pelinggih Surya Chandra, bertanyalah Sang Prabu kepada prajurit, dan saat itu dijawab oleh prajurit beliau bahwa orang tersebut adalah mengaku sebagai saudara raja, sehingga raja saat itu menjadi murka dan memerintahkan prajurit beliau untuk mengusir Brahmana Keling. Akhirnya Brahmana Keling meninggalkan Besakih, namun sebelum meninggalkan Besakih beliau mengeluarkan kutukan yang berbunyi seperti ini: Wastu tat astu, karya yang dilaksanakan di Pura Besakih ini tan sida karya atau tidak sukses. Bunga kekeringan, rakyat kegeringan diserang oleh wabah penyakit, sarwo gumatat gumitit, binatang kecil dan hama membuat kehancuran gerobeda di seluruh jagat Bali. Begitulah isi kutukan dari Brahmana Keling. Dan saat ini saya akan menuju ke bagian utama Ning Mandala dari sebuah pura, yaitu tiada lain adalah merupakan Pura Desa Sidakarya, yang mana di Pura Desa Sidakarya ini terdapat beberapa pelinggih, yaitu berupa pelinggih yang tugu yang diwastra dengan poleng, dan di sebelahnya terdapat sebuah pelinggih Meru tumpang dua yang merupakan setana dari Ida Batari Sri yang ada di kawasan Pura Desa. Karena Pura Desa adalah merupakan pemujaan kepada Dewa Wisnu, sehingga di sini dibuatkan stana Ida Batari Sri, dan ini adalah Balai Agung yang terdapat di Pura Desa dari Desa Sidakarya, yang mana Balai Agung dihiasi dengan patung-patung yang berada di jalan masuk berupa tangga, dan juga ditempatkan patung-patung pada lantai dari Balai Agung. Dan di kejauhan terlihat sebuah pohon yang cukup besar, dan saya akan menuju ke sana. Dan tangga naik dari Balai Agung ini ada dua, yang depan dan belakang. Di belakang juga dihias dengan patung naga yang berada di sisi kiri dan kanan, dan juga patung-patung yang berada di lantai dari Balai Agung. Setelah Brahmana Keling mengeluarkan kutukan, sampailah beliau di Badanda Negara, yaitu di Desa Sidakarya sekarang. Badanda Negara berasal dari kata Badanda yang berarti padanda atau pandan atau pohon berduri, dan negara berarti wilayah, maka Badanda Negara berarti pandan negara atau suatu wilayah di mana banyak tumbuh pohon pandan dan sejenisnya. Ke daerah pesisir lumrah disebut dengan Badanda Negara karena di sini banyak sekali tumbuh pohon pandan, jeruju serta bakau. Di sanalah beliau membuat pasanggerahan, pasraman sebagaimana layaknya seorang Brahmana. Dan ini adalah merupakan pura taman beji dari Pura Sidakarya,
Dan beginilah keadaan beji yang ada di sini. Terdapat pelinggih tajuk dan terdapat kolam yang mengintari pelinggih. Dan di sini terdapat sebuah pohon besar yang berada di bagian kajak angin dari posisi pura taman atau beji. Di sini juga terdapat sebuah pelinggih, yaitu linggih Ida Ratu Gede Tugu, di mana pelinggih diwastra putih dan poleng. Dan apa yang dikatakan oleh Brahmana Keling pun terjadi, yaitu buah-buahan berguguran, wabah hama seperti ulat dan tikus menyerang, dan banyak sekali masyarakat yang mengalami sakit. Bumi seketika menjadi kering kerontang, dan pertengkaran antara pengayah yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele sehingga keadaan menjadi kacau balau. Dan ini adalah kolam yang ada di Pura Beji, dan dari Pura Beji saya akan kembali menuju ke Pura Desa dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pura Dalam Sidokarya. Dari keadaan bumi Bali yang seperti itu, sehingga pelaksanaan karya menjadi urung dilaksanakan karena sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan. Melihat kenyataan seperti itu, Dang Hyang Nirata diperintahkan oleh Dalam Watu Renggong melakukan upacara pembasmian, bahkan dengan dilakukannya tapus madi oleh Dang Hyang Nirata seakan-akan tidak mempan, bahkan terkesan masalah menjadi-jadi. Semua keadaan serba menyedihkan. Akhirnya Ida Dalam sendiri yang turun tangan pada suatu malam. Dalam Watu Renggong mengadakan tapus madi di Pura Besakih. Beliau mendapat puisi dari Ida Betara yang berstana di Pura Besakih bahwa Dalam Watu Renggong telah berdosa karena mengusir saudaranya sendiri secara hina, dan hanya Brahmana Keling yang dapat mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Saat ini saya sudah berada di depan dari Kuri Agung, dan saya akan memasuki bagian utamaning mandala dari Pura Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada di bagian utamaning mandala Pura, dan beginilah keadaan pelinggih yang ada di Pura Mutering Jagat Dalam Sidokarya. Setelah mendapatkan petunjuk berupa puisi, esok harinya Dalam Watu Renggong langsung memanggil Perdana Menterinya, yaitu Arya Kepakisan, serta memanggil para patih lainnya seperti Arya Pengalasan, Arya Ularan, dan lainnya, termasuk para pengawat beliau. Dan diperintahkan untuk mencari Brahmana Keling, yang mana keberadaan beliau adalah di Badanda Negara, yaitu pesisir selatan Kadipaten Badung, yang pada waktu itu yang menjadi Anglurah atau Raja di Badanda Negara atau Badung adalah I Gusti Tegah Kori dari dinasti Tegah Kori. Ketika dijemput, Brahmana Keling mempersilahkan terlebih dahulu utusan itu untuk berangkat ke Pura Besakih. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cara Brahmana Keling pergi ke Pura Besakih, sehingga beliau sudah sampai sebelum rombongan yang beliau perintahkan berangkat terlebih dahulu berangkat, namun beliau sudah terlebih dahulu ada di Pura Besakih. Singkat cerita, ketika beliau Brahmana Keling bertemu dengan Dalam Watu Renggong, di sanalah Brahmana Keling menunjukkan kesaktiannya, yaitu ayam yang sebelumnya berwarna selain putih, beliau katakan putih, seketika ayam itu berubah menjadi ayam berwarna putih. Ini adalah pelinggih pengasti ke Pura Batu Karu, dan ini adalah pelinggih pengasti ke Gunung Agung. Dan di sebelah pengasti Gunung Agung ada sebuah bangunan berbentuk patmo kecil atau semacam tugu, yaitu merupakan linggih sesuai tulisan Minyak Basakih. Maaf, di sini masih menggunakan sastra Bali, jika salah pembacaan saya mohon maaf. Dan selanjutnya di sini juga ada pelinggih, yaitu Tirta Sinanda Karya. Di sebelahnya adalah pelinggih pengasti Pura Batur, dan di sebelahnya lagi ada pelinggih pengasti ke Pura Lempuyang. Di sebelah dari pengasti Lempuyang ada pelinggih Siwa Jagat Nata, dan di sebelah pelinggih Siwa Jagat Nata ini barulah terdapat gedong yang merupakan linggih susunan
Dalem Sidakarya, yang merupakan pelinggih Brahmana Keling yang disebut dengan Dalem Sidakarya, yang mana saat itu juga pohon kelapa yang kering layu tanpa buah seketika berbuah menjadi subur, hijau, dan berbuah sangat lebat. Begitu juga hama tikus, wereng, walang sangit, ulat, sebagainya lenyap seketika. Masyarakat yang diserang wabah penyakit pun seketika menjadi sehat. Itulah kesaktian beliau sehingga dipercaya oleh Dalem Watulenggo. Ini adalah pelinggih Pengasti Sakenan, dan di sebelahnya ada pelinggih Pengasti Kepura Luhur Uluwatu. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Mutering Jagat Dalem Sidakarya. Apa yang diucapkan oleh Brahmana Keling betul-betul terbukti sehingga Ida Dalem Watulenggo dan Dangyang Nirarte serta hadirin yang menyaksikan terheran-heran dan terpesona karena terjadi hal-hal aneh yang menakjubkan. Akhirnya sesuai janjinya Dalem Watulenggo mengakui Brahmana Keling adalah saudaranya sendiri. Setelah keadaan dikembalikan seperti sedia kala oleh Brahmana Keling, maka karya Eko Dasa Rudra yang dilaksanakan pada Purnamaning Sase Kedasa tahun Saka 1437 atau tahun 1515 Masehi, yaitu pada abad ke-16, lancar dan sukses. Pada pelaksanaan karya Eko Dasa Rudra tersebut sekaligus dipimpin oleh Dangyang Nirarte dan Brahmana Keling. Karena sebelumnya Bali pernah dilanda kekeringan, maka dalam karya Eko Dasa Rudra tersebut juga dilaksanakan upacara nakluk marana. Dan setelah selesai melakukan persembahyaan, saya mau pamit dari pura dan terlihat kembali pohon beringin yang ada di Nistaning Mandala, yang mana merupakan peneduh yang membuat suasana di sini menjadi teduh. Dan Dalem Watulenggo akhirnya menganugerahi gelar kepada Brahmana Keling, yaitu Dalem Sidakarya. Lalu diadakan upacara pediksaan sebagaimana mestinya. Begitulah cerita bagaimana akhirnya terbentuk sebuah pura yang ada di sini yang disebut Mutering Jagat Dalem Sidakarya, yang mana Dalem Sidakarya bisa dikatakan juga melinggih pada gedung yang dianggap oleh masyarakat sini sebagai pura usah. Agar upacara bisa sidakarya, maka disinilah tempat memohon catur bija dan pancataru, dan disinilah muncul topeng Sidakarya.